memang mengolah pakan fermentasi atau pakan alternatif yang kita fermentasi ini memang butuh latihan berulang-ulang, bos. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera ya bos. Balik lagi di channel kita Bakal Peternak. Terima kasih buat sampean yang sudah klik video ini. Semoga berlanjut subscribe dan jangan lupa like dan share ke rekan peternak yang lain agar mereka juga tahu apa yang kita tahu. Baiklah bosku, masih seperti biasa dengan saya di sini Xiao Baper, dan untuk kali ini saya ingin sedikit membahas tentang pakan fermentasi, karena sebenarnya banyak sekali bos ya yang bertanya, cuman saya pilih saja nih yang mana yang kira-kira yang mau saya bahas, dan memang yang paling banyak ditemui kesulitannya itu oleh sahabat baper maupun rekan peternak. Nah, di sini ini ada beberapa kesulitan atau pertanyaan yang menurut saya paling banyak dah. Jadi terima kasih dulu sebelumnya buat sampean yang sudah komen ya. Terima kasih sudah komen di grup komen di video Bakal Peternak, dan mohon maaf mungkin saya menjawabnya agak sedikit slow respon. Dan juga nih untuk sahabat baper maupun rekan peternak yang ingin bergabung di grup atau sudah bergabung ya, mungkin sering mendapati saya itu jarang sekali saya komen atau menjawab pertanyaan-pertanyaan teman-teman di sana. Saya mohon maaf sekali karena memang ya masih terbentur rutinitas. Kemudian yang kedua, memang grup Bakal Peternak itu bukan tempat saya membuat grup bahwa saya akan mengajar di situ, tidak bos. Kita sama-sama belajar. Dan juga admin-admin yang ada ini sekaligus saya sampaikan ya bos ya. Admin-admin yang ada juga, mereka juga bukan senior, mereka juga bukan suhu, bukan guru di bidang peternakan, tidak. Mereka hanya berbagi apa yang sudah pernah mereka lakukan, dan ketika ada pertanyaan yang mungkin mereka bisa jawab, mereka akan jawab. Kalaupun mereka kesulitan untuk menjawab, ya mereka paling diam atau mungkin mengetak seseorang yang dirasa mungkin bisa menjawab pertanyaan tersebut ya. Jadi grup Bakal Peternak itu bukan tempat untuk itu, tapi kita saling sharing aja bos ya. Tempat kita saling silaturahmi, saling bertanya kabar, kemudian saling ya sharing-sharing peternakan lah gitulah. Bukan tempat untuk belajar atau apa ya, tidak. Kita sharing ini aja, sharing pengalaman saja ya bos ya. Jadi terima kasih juga nih buat admin-admin yang selama ini sudah mengawal grup Bakal Peternak, luar biasa. Karena ya hanya orang-orang tertentu saja bos yang diberikan kelebihan mau berbagi ke sesama. Oke, jadi kita langsung saja ke materi bos ya. Jadi kita ini membahas tentang satu pertanyaan nih, berapa lama sih sebenarnya pakan fermentasi itu bisa bertahan? Jadi pertanyaan ini saya jawab relatif ya bos ya. Relatif, kenapa kok saya jawab relatif? Tergantung jam terbang atau pengalaman. Jadi untuk fermentasi ini memang gampang-gampang sulit. Kenapa saya bilang gampang? Ya memang gampang buat yang sudah biasa atau terbiasa melakukan. Sulit buat mereka yang memang masih baru, karena lebih banyak mungkin sering menemui kegagalan ya kan. Kemudian memang mengolah pakan fermentasi atau pakan alternatif yang kita fermentasi ini memang butuh latihan berulang-ulang bos, baru sampean bisa paham, oh ternyata seperti ini ya. Ya samalah kalau kita mau mengendarai motor, baru pertama kali mengendarai motor kan awalnya itu kaku tuh ya, sama pakan fermentasi juga begitu, dibutuhkan latihan terus menerus. Nah ini di sini saya salah satu contohnya ya, salah satu contoh saya memfermentasi ampas kelapa. Ampas kelapa ini usianya sudah 2 minggu. Kemarin saya buat 2 ember ya. 2 ember itu kan ini sekarang nih populasi di kandang Bakal Peternak di belakang nih ya. Ya mungkin masih bingung kok kandangnya berubah-ubah. Nih bos ya, yang ini populasinya udah nggak seberapa karena saya kemarin sudah melakukan seleksi. Paling kisaran
mungkin 20 ekoran aja lah di dalam sama mentok ya, jadi nggak banyak. Nah, kemarin saya fermentasi ampas kelapa itu 2 ember full, yang ini dengan yang itu. Nah, yang ini habisnya 2 mingguan, 10 hari lebih lah ya, 10 hari lebih. Jadi sejak masa fermentasi ini sudah kira-kira ini udah 2 mingguan nih bos. Ini udah cukup lama ini. Tapi nah ini teksturnya masih, aromanya wangi tuh ya. Dan memang saya selalu membiasakan bos ya, bahkan fermentasi yang seperti ini, bahan-bahan seperti ini, seperti ampas tahu, kemudian dedak, kemudian ampas kelapa, ini saya biasakan untuk tidak menyentuhnya langsung dengan tangan. Ini satu, saya meminimalisir pakan fermentasi ini cepat rusak. Kedua, memang saya menggunakan takaran tuh seperti ini bos ya, saya menggunakan takaran seperti ini. Jadi dikhawatirkan nih tangan saya ini kan terkontaminasi dengan bakteri, atau saya mungkin baru selesai bersih-bersih kandang, ternyata saya pegang pakan fermentasi ya, akhirnya nanti itu yang memicu pakan fermentasi saya cepat rusak ini. Dan ini kalau saya perkirakan sih mungkin masih seminggu lagi nih bos, masih seminggu lagi nih, karena pemberiannya juga nggak banyak kan, populasi nggak banyak, paling yang banyak konsumsi itu ya paling mentok. Kalau ayam sih nggak terlalu ini ya, masih sedikit. Nah paling segini bos. Ini sudah saya combine antara pur DOC dengan jagung giling, dan juga ada beberapa ramuan. Seperti biasa saya menggunakan jamu bakal peternak ya. Ini seperti ini bos. Nah terus kemudian ada lagi nih, tadi sudah saya ini ya, intinya semua sesuai. Saya tidak mau, contoh nih kalau untuk pemula ya, untuk pemula saya bilang bisa tahan sebulan. Ternyata begitu teman-teman pemula, ternyata udah baru seminggu udah ada perubahan warna, perubahan bau. Jadi intinya tuh gini bos, sampai latihan aja terus menerus, nanti sampai akan ketemu tuh kliknya di mana ya, sampai ketemu setelannya di mana. Karena kalau sampean ngikutin apa ya, memang sih saya buatkan ya, saya membuatkan tuh versi saya bos, karena sekali lagi itu adalah jangan terlalu berpatokan pada aturan baku. Jadi apa yang sering saya terapkan di video-video bakal peternak itu bisa sampean tiru, bisa juga tidak ya. Jadi intinya sampean improvisasi lah, atau sampean ngikutin lah cara sampean pakai dikira-kira, tapi diingat, dicatat gitu ya. Oh saya pakai takaran air sekian, saya pakai takaran probiotik sekian, gulanya sekian, bahan pakannya sekian kilo. Jadi nanti sampean akan ketemu setelan sampean sendiri. Jadi jangan terlalu terikat, oh bahwa saya mau ngikutin seperti apa yang di video bakal peternak. Kuatirnya itu ya itu bos, kemarin ada beberapa yang ngikutin persis seperti bakal peternak, tapi hasilnya gagal terus ya. Nah ternyata setelah ditelusuri ternyata mungkin perlu sedikit ditambah air ya. Jadi seperti itu bos. Jadi jangan terlalu terikat aturan, sampean latihan aja terus. Tapi latihannya, makanya kan saya selalu bilang, buat sampean yang masih baru memfermentasi bahan pakan, sebaiknya buat untuk 1 minggu habis. Jangan dulu kemaru bikin untuk sebulan, bikin untuk 2 minggu, jangan dulu bos. Malah kalau perlu sampean buat itu untuk kira-kira 4-5 hari habis dah. Itu untuk amannya. Nanti setelah berangsur-angsur sampai tambah lagi dah, buat untuk seminggu, buat untuk 10 hari, sampai akhirnya sampai benar-benar mahir melakukan fermentasi pakan. Jadi bertahap ya bos ya. Jangan bilang orang tuh jangan kemaru langsung bikin banyak, nanti mubazir bos. Kalau rusak pakan fermentasinya nanti mubazir. Oke. Kemudian yang kedua nih, ada salah satu sahabat baper yang fermentasi dedak dicampur dengan ikan asin. Nah sekali lagi bos ya, saya sudah bilang untuk bahan ikan itu kan memang sumber protein hewani. Nah di sini beliau menggunakan ikan asin. Ikan asin itu bos mengandung garam. Sebaiknya untuk bahan-bahan seperti ikan asin itu direbus dulu, kemudian direndam di air panas ya, atau boleh direndam di air panas beberapa hari. Jadi dibuang, dikocor lagi pakai air mendidih, kemudian dingin, dibuang lagi, dikocor lagi sampai kadar garamnya benar-benar berkurang banyak. Setelah itu dijemur, kemudian dibuat bubuk atau tepung
itu lebih baik ketimbang sampean fermentasi. Nah, untuk yang bisa sampean fermentasi itu adalah ikan BS yang belum memiliki kandungan garam buatan seperti ikan asin. Ya bos ya, mungkin sedikit bisa dipahami ya perbedaannya ya. Jadi yang bisa difermentasi itu adalah ikan apkir. Ikan apkir itu kemarin sudah saya contohkan ikan lele ya. Dan memang jujur bos, saya ini jujur ungkapan pribadi saya belum terlalu mendalami tentang fermentasi protein hewani. Kenapa? Karena selain bahannya di sini mahal, tempat saya ini ikan mahal bos. Ikan sungai, ikan laut tuh mahal. Karena apa? Kita jauh dari laut. Jadi saya untuk ke arah sana saya belum ketemu bahan baku yang bisa didapat dengan gratis atau dengan harga murah. Makanya saya belum mendalami sampai terlalu jauh tentang proses fermentasi protein hewani. Jadi mohon dimaklumi ya bos. Tapi untuk panduannya nanti mungkin ke depan bisa saya berikan sedikit rule-nya. Tapi kalau biasanya kalau video tanpa bukti, tanpa petunjuk langsung itu biasanya ya tanggapannya kebanyakan negatif. Makanya saya nggak pernah buatkan videonya sama sekali. Oke bos ya, jadi jangan diulang lagi tuh fermentasi ikan asinnya. Ikan asin tuh nggak bisa difermentasi bos, karena kadar garamnya tinggi. Mending kadar garamnya dikurangi dengan cara dikocor air panas, kemudian dikeringkan, dijemur, pastikan kering, kemudian dibuat bubuk atau tepung. Itu jauh lebih baik ketimbang sampai fermentasi. Jadi biarlah dedaknya difermentasi sendiri ya. Sayang bos, dedaknya tempat saya aja dedak langka, susah ya. Sampai malah mubazir tuh anunya. Dedaknya difermentasi ya cepat busuk bos. Oke, mungkin itu saja dulu bos ya video kita kali ini. Semoga dengan video sharing kita kali ini bisa banyak membantu atau sedikit memberikan gambaran tentang pakan fermentasi, olahan pakan fermentasi. Jadi sebaiknya sampean lebih bijak, lebih cerdaslah dalam mencari solusi pakan. Kenapa? Karena pakan ini 80-90% berpengaruh bos pada hasil peternakan kita. Jadi tetap semangat, buat yang masih gagal tetap semangat, coba terus sampai akhirnya nanti sampai akan berhasil. Oke, mungkin itu saja dulu video dari Bakal Peternak. Semoga terus bisa memberikan motivasi dan inspirasi buat sampean untuk terus beternak skala rumahan mandiri. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses dari Bakal Peternak.